Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Cerita berlanjut. Gu Qinfeng berkata kepada Scarlet Sky Dragon Elephant, "Baiklah, sekarang kau kembalilah." Kemudian, Scarlet Sky Dragon Elephant pergi meninggalkan Gu Qinfeng setelah diperintahkan kembali olehnya. Dan kembali masuk kepada orang yang telah memanggilnya, yaitu Ma Zhengtian. Ma Zhengtian pun langsung gemetaran dan mengeluarkan keringat dingin, lalu berkata, "Mengapa Scarlet Sky Dragon Elephant milikku sangat mematuhi perintahnya?" Melihat Scarlet Sky Dragon Elephant yang mematuhi perintah Gu Qinfeng, Su Hua pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Hanya ada satu orang di dunia ini yang dapat membuat Scarlet Sky Dragon Elephant jinak, dan orang itu adalah Raja Cixiao." Mungkinkah Gu Qinfeng adalah Raja Cixiao? Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Jika Gu Qinfeng bukan Raja Cixiao, dan Scarlet Sky Dragon Elephant begitu jinak, dan patuh ketika dia melihatnya, maka, hanya ada satu kemungkinan. Keberadaannya, pasti terkait dengan Raja Cixiao. Entah dia adalah keturunan Raja Cixiao, dengan darah Raja Cixiao yang mengalir di tubuhnya, atau mungkin, dia adalah keturunan Raja Cixiao, dan dia memiliki tanda Raja Cixiao di tubuhnya. Begitu banyak tanda yang membuat orang curiga, bahwa pria berbaju putih ini, mungkin benar-benar keturunan Raja Cixiao. Dia pemalas, berbicara seenaknya, dan berperilaku santai. Jika orang ini benar-benar keturunan Raja Cixiao, itu hanyalah penghinaan terhadap Raja Cixiao. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Apa yang sedang terjadi? Apakah kalian sudah cukup bermain-mainnya? Jika kalian belum cukup bermain, kalian dapat melanjutkannya. Bagaimana? Apakah ada yang masih ingin mencobanya? Hari ini kalian terus memaksaku, sekali itu wajar, tapi kalian terus menggangguku, dan memaksaku. Jika aku tidak melakukannya, kalian tidak akan pernah berhenti. Aku akan menyelesaikan omong kosong ini, sampai akhir. Ini juga menyelamatkan kalian, dari kesulitan mencari diriku, di masa depan." Ma Zhengtian pun hanya terdiam, sambil tubuhnya yang tidak berhenti gemetaran, karena serangan pamungkasnya, yaitu Scarlet Sky Dragon Elephant, malah jinak di hadapan Gu Qinfeng. Begitu juga dengan Su Jintong, yang sudah kehilangan sebagian besar energi spiritualnya, karena serangan kultivasi ganda miliknya, dengan Wei Jiao Jiao, berhasil dihancurkan oleh Gu Qinfeng. Wei Jiao Jiao yang dari tadi sesumbar, sekarang hanya tertunduk lesu, dengan wajah yang babak belur, karena serangannya bisa dipentalkan oleh Gu Qinfeng, dan membuatnya terluka parah. Begitu juga dengan Murong Xian, meskipun telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya, tetapi tidak bisa menahan pergerakan Gu Qinfeng. Wang He juga merasakan hal yang sama, karena dia sangat bangga dengan teknik pengunciannya, tetapi itu bisa dihancurkan dengan mudah oleh Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Itu saja untuk saat ini adalah perubahan haluan, dan semua orang akan merasa damai di masa depan. Kalian memainkan peran milik kalian, dan aku akan memainkan peran milikku. Aku tidak memprovokasi kalian, dan aku harap kalian akan baik-baik saja, dan jangan datang untuk menggangguku lagi di masa depan." Pada saat yang sama, aku juga berharap kalian dapat memahami satu hal, alasan mengapa aku duduk di sini, dan membiarkan kalian menyerangku tanpa melawan, bukan karena aku memiliki temperamen yang baik, dan bukan karena aku tidak memiliki kemampuan, juga bukan karena aku tidak mempunyai nyali. Itu hanya karena aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, hanya itu saja. Kalian semua adalah anak muda, wajar masih bersemangat, berani, garang, dan kalian suka memamerkan kekuatan kalian, jadi, aku benar-benar bisa memahami ini. Bagaimanapun, aku juga pernah muda. Ketika aku masih muda, aku melakukan lebih banyak omong kosong, daripada yang dilakukan kalian hari ini. Tetapi, untuk menjadi seorang manusia, kalian harus tahu cara berhenti, ketika sudah cukup. Berhentilah segera, setelah kau melihat seseorang, dengan basis kultivasinya yang tinggi, dan kuat. Jangan membuat orang seperti itu marah, basis kultivasi kalian rendah, dan kekuatan kalian juga lemah.
Jujur saja, aku sarankan kepada kalian, untuk jangan membuat masalah. Semua orang, dengarkan apa yang aku katakan, aku duduk di sini hari ini, untuk memberikan kesempatan, kepada kalian semua, agar bisa melawanku sampai puas. Jadi, aku bertanya untuk terakhir kalinya, apakah ada yang ingin melawanku lagi? Mari kita bicara tentang hal-hal buruk ke depan. Hari ini, aku menyuruhmu untuk bertarung, tapi kalian tidak mau melakukannya. Jika di masa depan nanti, kalian menyusahkan lagi, maka jangan salahkan aku, karena bersikap kasar kepada kalian. Pada hari itu, aku pasti tidak akan duduk diam saja, dan dipukuli seperti hari ini, tanpa melawan. Kemudian, Gu Qinfeng menoleh, karena ada orang yang berbicara kepadanya, dan berkata, "Bicaramu cukup besar juga ya, Gu Qinfeng." Rupanya, itu adalah Ling Feng, dan Situ Zhengnan, yang belum menguji kekuatan dari Gu Qinfeng, karena dari tadi, mereka berdua hanya menonton. Gu Qinfeng bertanya, "Oh, ada apa? Apa kau ingin bermain-main denganku, mumpung suasana hatiku sedang baik?" Situ Zhengnan menjawab, "Kau bukanlah seorang yang berinkarnasi, atau terlahir kembali, dan tidak ada keberuntungan di dalam tubuhmu. Kau belum pernah menggunakan basis kultivasi Purple Mansion, tetapi kau begitu kuat, hanya dengan true body yang biasa. Ini benar-benar membuka mataku, dan kau begitu mengagumkan." Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, "Lalu, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Jangan banyak bicara omong kosong, langsung saja kepada intinya." Situ Zhengnan menjawab, "Bukan apa-apa, aku sangat mengagumimu, dan aku ingin tahu seberapa kuat true body milikmu itu." Gu Qinfeng menjawab, "Aku tidak tahu seberapa kuat true body milikku ini, tetapi satu hal yang pasti, itu sudah lebih dari cukup, untuk menghajar kalian semua." Situ Zhengnan hanya tertawa, mendengar perkataan arogan dari Gu Qinfeng. Lalu berkata, "Haha, benarkah seperti itu?" Kemudian, Wei Jiao menyela pembicaraan, dan berkata, "Ini sudah menjadi masalah besar, Tuan Muda Situ adalah murid dari pemimpin Perserikatan Jiuhua. Dia juga salah satu dari 12 raja. Kekuatan basis kultivasinya mencengangkan, nasib baik bawaan, tak tertandingi di dunia. Dan aura warna alam miliknya, telah menembus ke tingkat 9, dia sudah melangkah ke ranah transenden, kekuatan alamnya saja, dapat membuat takut seorang yang berada di ranah Nas Chen Sol. Sungguh konyol, bahwa kau berani menjadi begitu sombong, di depan Tuan Muda Situ." Gu Qinfeng hanya tersenyum, mendengar penjelasan dari Wei Jiao, lalu berkata, "Oh, dia memiliki aura warna alam yang luar biasa, aku ingin melihatnya." Kemudian, Ling Feng langsung mengeluarkan energi spiritualnya, sambil berkata, "Kau tidak memiliki kualifikasi untuk melihat aura pelangi alami milik Tuan Muda Situ yang luar biasa itu, karena kau harus menghadapiku terlebih dahulu." Gu Qinfeng hanya diam saja, dan menatapnya dengan tatapan yang tajam, karena sudah berani berbicara omong kosong di hadapannya. Kemudian, Ling Feng langsung memasang kuda-kuda, dan bersiap menyerang Gu Qinfeng, sambil berkata, "True body milikmu mungkin sangat kuat. Hanya saja, aku tidak tahu, apakah kau bisa menahan serangan dari aura pelangi alam milikku." Gu Qinfeng hanya menatap Ling Feng, yang sedang mengeluarkan aura pelangi alam miliknya, dengan wajah yang datar, karena baginya, itu bukanlah apa-apa. Cuaca di sekitar sana kembali berubah, dan petir pun menyambar, setelah Ling Feng mengeluarkan aura pelangi alam miliknya. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, Ling Feng langsung menyerang Gu Qinfeng. Menggunakan aura pelangi alam miliknya, untuk menguji seberapa kuat true body yang dimiliki oleh Gu Qinfeng. Sambil berkata, "Rasakanlah ini, kekuatan sejati milikku." Lalu, badai petir yang besar pun, mengarah ke arah Gu Qinfeng, dengan sangat cepat, karena Ling Feng, mengeluarkan seluruh kemampuannya, di dalam serangannya itu. Gu Qinfeng hanya diam saja, sambil tersenyum sinis kepadanya. Dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya, untuk menghindari serangan dari Ling Feng. Kemudian, ledakan yang besar pun terjadi, setelah serangan Ling Feng, menghantam Gu Qinfeng dengan telak. Karena serangannya berhasil mengenai Gu Qinfeng, Ling Feng pun tertawa dengan puas melihatnya, dan berkata, "Rupanya, kau hanya bermodal mulut besar saja." Tapi, Ling Feng terkejut, setelah melihat apa yang terjadi di hadapannya, dan berkata, "Apa, bagaimana bisa, ini mungkin?"
Rupanya, Gu Qinfeng tidak terluka sedikit pun, dan muncul dari kepulan asap yang tebal, setelah terkena serangan pelangi alam milik Ling Feng dengan telak. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Aku sudah bertanya 3 kali sebelumnya, dan tidak ada yang menjawab. Aku juga mengatakan bahwa, aku tidak melawan, bukan karena aku tidak memiliki kemampuan, juga bukan karena aku tidak memiliki keberanian. Itu hanya karena kau masih muda, dan tidak mudah untuk bisa berlatih, sampai tahap ini, hanya itu saja." Kemudian, Gu Qinfeng melepaskan baju bagian luarnya, karena sudah terkoyak, setelah terkena serangan aura pelangi alam, milik Ling Feng. Guode yang sudah pergi dari sana, langsung menghentikan langkahnya, karena merasakan, energi spiritual Gu Qinfeng yang berubah, dan Guode pun merasa khawatir, bahwa akan terjadi hal yang buruk. Dan berkata di dalam hatinya, perasaan mengerikan ini, apakah anak itu akan memulai pembantaian? Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, "Padahal, aku telah memberikan saran kepada kalian, tapi kau malah tidak memperdulikannya. Aku mengerti kau masih muda, tidak apa-apa jika impulsif, dan sombong, ataupun arogan. Tetapi, jika kau bahkan tidak memiliki kesadaran diri, maka kau memang pantas mendapatkan hukuman." Bukannya menyadari batas kemampuannya, Ling Peng malah menjadi marah, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Kemudian menjawab, "Gu Qinfeng, kau pikir aku Ling Peng, tidak bisa mengalahkanmu?" Kemudian, Ling Peng pun mengeluarkan jurus tinju api miliknya, untuk kembali menyerang Gu Qinfeng, setelah serangan badai petirnya, tidak bisa melukainya sama sekali. Lalu, Ling Feng langsung menyerang Gu Qinfeng, sambil berkata, "Dasar bajingan, pergilah ke neraka." Tidak seperti sebelumnya, sikap Gu Qinfeng sekarang berubah, dan wajahnya pun menjadi serius, karena mereka tidak bisa dinasehati dengan kata-kata, dan harus diberikan hukuman berat. Kemudian, hanya dengan sebelah tangannya, Gu Qinfeng menahan serangan tinju api milik Ling Feng dengan mudah. Lalu berkata, "Bukalah matamu lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik, karena kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku." Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan energi spiritualnya, dan bersiap menggunakan jurus petir api ungu miliknya untuk melakukan serangan balik. Lalu, Gu Qinfeng langsung menembakkan jurus petir api ungu miliknya ke arah Ling Feng, yang sudah membuatnya menjadi sangat kesal. Dan jurus petir api ungu milik Gu Qinfeng pun melesat dengan cepat ke arah Ling Feng, dan mustahil untuk bisa dihindarinya. Kemudian, Ling Feng pun terkena jurus petir api ungu milik Gu Qinfeng dengan telak, dan membuatnya terhempas jauh ke belakang. Tentu saja, Ling Feng pun langsung tersungkur, setelah terkena serangan Gu Qinfeng dengan telak, di bagian perutnya. Kemudian, Gu Qinfeng menatap Ling Feng dengan hina, setelah menyerangnya, menggunakan jurus petir api ungu miliknya. Bukannya sadar, bahwa Gu Qinfeng lebih kuat dari dirinya, Ling Feng malah tertawa dengan keras. Dan kembali mengeluarkan energi spiritualnya, lalu berkata, "Nyatanya, kekuatanmu hanya seperti itu, aku belum melihat seberapa hebat kau." Tapi, Ling Feng langsung merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan energi spiritualnya pun menghilang. Kemudian, Ling Feng berteriak dengan sangat keras, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Si Tu Zengnan terkejut melihat kondisi Ling Feng saat ini, dan berkata, "Hanya dengan satu serangan saja, dan dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun." Tetapi, meridian di tubuh Ling Feng langsung menjadi kacau, kekuatan spiritualnya juga kacau, Purple Mansionnya rusak, dan Yuan Ying juga terluka. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Aku telah memberimu 3 kesempatan, yang pertama, aku memberi kesempatan untuk hidup, yang kedua adalah, memberi kesempatan untuk melihat wajah langit dan bumi, dan yang ketiga adalah, memberi kesempatan untuk melihat wajah orang tuamu." Sementara itu, Ling Feng masih terus berteriak kesakitan, karena menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, akibat aliran meridiannya menjadi kacau, karena terkena serangan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya, "Aku bukan bodhisattva ataupun Buddha, ini adalah hadiah yang bagus, untuk memberimu 3 kesempatan. Kau tidak mengetahuinya tanpa alasan, tetapi, kau malah bertindak semaumu." Ling Feng pun menatap ke arah Gu Qinfeng, yang datang menghampirinya,
sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian, Gu Qinfeng kembali mengeluarkan jurus petir api ungu miliknya, sambil berkata, "Jangan salahkan aku, karena bertindak kejam." Lalu, Gu Qinfeng pun berniat menghantam Ling Peng, yang sudah tidak berdaya, menggunakan jurus petir api ungu miliknya. Sesaat sebelum Gu Qinfeng menghantamnya, Si Tu Zengnan pun mencoba menghentikannya, dan berkata, "Hentikan, tunggu dulu." Gu Qinfeng pun langsung menghentikan serangannya, yang sudah berada tepat di wajah Ling Feng, yang sudah tidak berdaya, dengan wajah yang babak belur. Lalu, sambil menatapnya dengan hina, Gu Qinfeng berkata, "Purple Mansionmu hancur, Yuan Ying menipis sedikit demi sedikit, dan bahkan pondasimu telah hancur berkeping-keping. Dan basis kultivasimu telah sepenuhnya hilang. Bahkan jika kau bisa hidup di masa depan, kau hanya bisa menjadi orang biasa." Melihat keadaan Ling Peng, yang sudah menjadi sangat menyedihkan, Si Tu Zengnan pun menjadi marah, lalu berkata, "Gu Qinfeng, beraninya kau melakukannya, Ling Peng adalah anggota Si Tu Zennanku. Beraninya kau menghapus kultivasinya, mari kita lihat, apakah kau bisa pergi hidup-hidup dari sini, hari ini." Gu Qinfeng hanya menatapnya, dengan tatapan yang dingin, dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Si Tu Zengnan melepaskan jubah yang dipakainya, untuk mulai bertarung dengan serius, melawan Gu Qinfeng. Lalu, Si Tu Zengnan langsung mengeluarkan aura pelangi alam miliknya yang meluap-luap, dan berniat bertarung melawan Gu Qinfeng, sampai mati. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Oh, inikah yang dinamakan keajaiban pesona, simbol transendensi?" Sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat, Si Tu Zengnan berkata, "Gu Qinfeng, roh alam pelangi milikku sangat mengerikan, jangan menganggapnya terlalu enteng." Kemudian, Si Tu Zengnan melancarkan serangannya, sambil berkata, "Ini adalah warna magis, dari pelangi yang menarik, dan mengandung misteri badai alam. Mari kita lihat, apakah kau bisa menahannya." Kemudian, badai petir pelangi milik Si Tu Zengnan, menyerang ke arah Gu Qinfeng dengan membabi buta, tapi Gu Qinfeng masih diam di tempatnya, dan tidak beranjak sedikit pun. Lalu, Si Tu Zengnan mengaktifkan mata pelangi miliknya, untuk mengendalikan badai petir itu, agar bisa mengenai Gu Qinfeng dengan telak. Dan Gu Qinfeng pun terkena serangan badai petir milik Si Tu Zengnan dengan telak, dan tidak menghindari, ataupun menangkisnya. Karena baginya, itu bukanlah apa-apa. Sambil terkena serangan badai petir milik Si Tu Zengnan, Gu Qinfeng berkata, "Hei, apakah hanya segini saja kekuatan yang kau miliki?" Tentu saja, Si Tu Zengnan pun terkejut, dan mengeluarkan keringat dingin, setelah melihat Gu Qinfeng, yang tidak terluka sama sekali, setelah terkena serangan badai petir miliknya dengan telak. Kemudian, Si Tu Zengnan pun langsung meloncat ke udara, sambil berkata, "Gu Qinfeng, aku tidak percaya, aku Si Tu Zengnan, tidak bisa mengalahkanmu." Lalu, Si Tu Zengnan kembali melancarkan serangannya ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, "Rasakan ini, jurus roh pelangi alam, penghancur jiwa milikku." Kemudian, serangan Si Tu Zengnan pun melesat dengan cepat ke arah Gu Qinfeng, dari berbagai arah, dan membuatnya tidak bisa menghindarinya. Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya, meskipun serangan dari Si Tu Zengnan mengenainya secara membabi buta. Melihat serangannya tidak berdampak sedikit pun kepada Gu Qinfeng, Si Tu Zengnan pun langsung meloncat ke arahnya, dan melancarkan serangan fisik kepada Gu Qinfeng. Kemudian, pukulan Si Tu Zengnan pun mendarat dengan telak di tubuh Gu Qinfeng, karena dia tidak menghindarinya. Tapi, Si Tu Zengnan pun terkejut, setelah berhasil memukul Gu Qinfeng dengan telak, rupanya, serangan dari Si Tu Zengnan tidak berdampak apapun kepadanya. Lalu, Gu Qinfeng berkata, "Bagus, bagus, setidaknya, kau bisa bertemu denganku." Kemudian, Si Tu Zengnan langsung terpental, setelah Gu Qinfeng mengeluarkan energi spiritualnya, yang meluap-luap. Melihat kekuatan overpower dari Gu Qinfeng, Si Tu Zengnan berkata di dalam hatinya, 9 kekuatan pelangi alam, dan 81 transformasi kekuatan spiritual Naschen Soul, sudah ku keluarkan. Bagaimana mungkin, aku tidak bisa mengguncangnya sedikit pun, sekuat apa sebenarnya, true body miliknya itu. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Dari tadi, aku telah membiarkan kalian menyerangku,
dan sekarang adalah giliran untuk menyerang. Lalu, Gu Qinfeng langsung mencekik leher Si Tu Zengnan, yang masih melayang di udara, dengan sangat erat. Meskipun Si Tu Zengnan meronta-ronta, dan berusaha melepaskan cengkraman Gu Qinfeng, tetapi itu sia-sia, karena dia tidak bisa lepas dari cengkramannya. Dengan keadaan yang sudah putus asa, Si Tu Zengnan memukuli wajah Gu Qinfeng, secara bertubi-tubi, sambil mengeluarkan jurus yang dimilikinya. Yaitu, kilatan harta bawaan, kilatan harta karun bawaan kedua, dan 3 kilatan biji misterius Taixuan. Tetapi, Gu Qinfeng hanya diam saja, dan ekspresi wajahnya pun, tidak berubah sedikitpun. Karena serangannya tidak mempan kepada Gu Qinfeng, Si Tu Zengnan berkata dalam hatinya. Tidak ada cara lain, aku harus mengeluarkan kekuatan Scarlet Sky Dragon Elephant. Gu Qinfeng pun melihat ke arah Si Tu Zengnan, yang mulai melakukan sesuatu, setelah semua serangannya, tidak mempan kepada dirinya. Kemudian, Si Tu Zengnan mulai mengeluarkan kekuatan Scarlet Sky Dragon Elephant miliknya, dan meraung dengan keras. Sambil menatapnya dengan dingin, Gu Qinfeng berkata, "Oh, rupanya kau juga memiliki kekuatan Scarlet Sky Dragon Elephant." Kreasi yang berbeda, tentu saja, akan saling bertolakan satu sama lain, semakin banyak diciptakan, semakin parah penolakannya. Meskipun sudah mengeluarkan kekuatan Scarlet Sky Dragon Elephant miliknya, tetapi Si Tu Zengnan tetap tidak bisa melepaskan cengkraman tangan Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, "Apakah hanya ini saja? Apakah tidak ada lagi yang bisa kau lakukan?" Si Tu Zengnan pun ketakutan, karena Gu Qinfeng menatapnya, sambil dibarengi aura membunuh yang sangat kuat, dan berkata, "Jika tidak ada lagi yang bisa kau lakukan, maka, berlututlah." Lalu, Gu Qinfeng meledakkan tubuh Si Tu Zengnan, hingga aliran meridiannya menjadi kacau, dan berteriak kesakitan, dengan sangat keras. Kemudian, Gu Qinfeng melemparkan tubuh Si Tu Zengnan, yang sudah tidak berdaya, setelah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dengan tubuh yang gemetaran, karena sudah hampir tidak memiliki tenaga lagi, Si Tu Zengnan berkata, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Tapi Gu Qinfeng mengabaikannya, dan menatapnya, dengan tatapan yang hina, sambil bersiap untuk menginjaknya. Kemudian, Gu Qinfeng menginjak perut Si Tu Zengnan, dengan sangat keras, sehingga, membuatnya berteriak kesakitan, dan mengeluarkan darah, dari mulutnya. Dengan wajah yang babak belur, Si Tu Zengnan berkata, "Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia, ayo cepat bunuh dia, dan tolong selamatkan aku." Kemudian, Gu Qinfeng mengalihkan pandangannya, karena ada seseorang yang berkata, "Anak muda, tolong hentikan sekarang juga." Lalu, muncullah 4 orang, yang terbang di atas langit, dan sedang menuju ke arah Gu Qinfeng berada. Kemudian, mereka pun mendarat, tepat di hadapannya, setelah sebelumnya, meminta Gu Qinfeng untuk berhenti menyiksa Si Tu Zengnan. Melihat keempat orang itu datang ke sana, orang-orang pun berkata, "Itu adalah 4 master, yang telah bereinkarnasi. Setiap dari mereka, memiliki kemampuan, untuk melenyapkan monster tua, di ranah Naschen Soul." Temannya menjawab, "Itu benar, melihatnya saja, sudah membuatku menjadi sesak nafas." Lalu, mereka berempat menggabungkan serangannya, untuk menyerang Gu Qinfeng, yang memiliki kemampuan di luar batas. Setelah berhasil, mengalahkan Si Tu Zengnan dengan mudah. Kemudian, mereka melancarkan serangannya itu, ke arah Gu Qinfeng, setelah sebelumnya, memperkuat terlebih dahulu, serangan mereka. Lalu, ledakan yang besar pun, kembali terjadi di sana, setelah Gu Qinfeng, terkena oleh serangan gabungan, dari keempat orang itu. Tetapi, Gu Qinfeng berhasil selamat, dari serangan gabungan dari mereka berempat, sambil membawa Si Tu Zengnan, dan mencengkram kepalanya. Lalu, Gu Qinfeng mengangkat Si Tu Zengnan ke atas, sambil mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat, dan berkata, "Selama aku ingin hidup, tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa membunuhku. Dan jika aku ingin membunuhmu, tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa menyelamatkanmu." Kemudian, Gu Qinfeng pun mulai mengalirkan aura petir api ungu miliknya, ke kepala Si Tu Zengnan. Dan membuatnya berteriak kesakitan, dengan sangat keras. Kemudian, orang yang memakai penutup wajah berkata, "Apa ini?" Aura pelangi milik Si Tu Zengnan mulai runtuh, dan menghilang. "Anak muda, tolong hentikan."
Lalu, orang itu langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng, dan berniat menyerangnya secara langsung, untuk menyelamatkan si Tu Zengnan. Tetapi, Gu Qinfeng menahan pukulannya dengan mudah, hanya menggunakan satu tangannya. Tentu saja, temannya pun tidak tinggal diam, dan langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, "Tunggu, kami akan membantumu, untuk menyelamatkan si Tu Zengnan." Kemudian, mereka langsung mengalirkan energi spiritualnya ke tubuh pria bertopeng itu, karena serangannya sedang beradu dengan Gu Qinfeng. Lalu, aura spiritual yang meluap-luap pun mengalir ke tubuh pria bertopeng itu, dan memperkuat serangannya. Tetapi Gu Qinfeng tidak bergeming sedikit pun, meskipun mereka telah menggabungkan kekuatannya. Kemudian, Gu Qinfeng pun tersenyum sinis, lalu berkata, "Lumayan juga, tapi itu tidak cukup untuk bisa mengalahkanku. Dengan kekuatan spiritual kecil milik kalian bertiga, apakah kalian pikir bisa menekanku?" Lalu, Gu Qinfeng melanjutkan untuk menghancurkan aura roh pelangi alam milik si Tu Zengnan, sembari menahan serangan gabungan mereka bertiga yang bertujuan untuk menekannya. Si Tu Zengnan pun meronta-ronta dan berteriak kesakitan dengan sangat keras, karena Gu Qinfeng mulai menghancurkan dengan paksa aura roh pelangi alam miliknya. Kemudian, Gu Qinfeng menoleh ke arah mereka bertiga, dan berkata, "Untuk kalian bertiga, sekarang, enyahlah dari hadapanku." Lalu, mereka bertiga pun terhempas, karena Gu Qinfeng mementalkan serangan mereka, meskipun mereka sudah menggabungkan energi spiritual untuk menekan Gu Qinfeng. Si Tu Zeng yang melihat kejadian itu, tentu saja mengeluarkan keringat dingin, dan berkata, "Sekarang, riwayat si Tu Zengnan sudah tamat, dan Gu Qinfeng memperlakukannya lebih parah lagi, daripada Ling Feng." Chang Tianrui pun merasakan hal yang sama, dan berkata, dia adalah murid langsung dari pemimpin perserikatan Jiuhua. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan oleh Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng pun melemparkan si Tu Zengnan, setelah berhasil menghapus kultivasinya. Dan dengan wajah yang babak belur, dia berkata, "Gu Qinfeng, kau dengan beraninya menghapus basis kultivasi milikku. Masterku pasti akan mencarimu, dan membunuhmu, untuk membalaskan dendamku." Dengan wajah yang tidak peduli, Gu Qinfeng menjawab, "Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggunya." Kemudian, dengan wajah yang babak belur, si mata satu berkata, "Kau benar-benar telah menghapus kultivasi Tuan Muda Situ, pemimpin perserikatan Jiuhua, pasti tidak akan pernah melepaskanmu. Pemimpin perserikatan Jiuhua tidak akan pernah melepaskanmu, dan Tuan Taixuan juga tidak akan membiarkanmu untuk bisa pergi dari sini." Si mata sipit menambahkan, "Kau bahkan tidak mengetahui identitas dari pemimpin kami, bahkan kau tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa Tuan Taixuan itu." Gu Qinfeng hanya mengkorek kupingnya, mendengar bacotan yang tidak berguna dari para orang tua itu. Lalu menjawab, "Baiklah, baiklah, apakah kalian berempat ingin melakukannya sendiri, atau aku saja yang akan melakukannya untuk kalian?" Kemudian, si bandana pun menoleh ke belakang, dan berkata, "Senior Jin, aku berharap bahwa kau masih mengingat kebaikan kami di masa lalu. Kami berharap kau bersedia untuk menolong kami." Pria bertopeng menambahkan, "Benar, tolonglah bantu kami untuk kali ini saja." Senior Jin pun langsung merasa gugup, dan mengeluarkan keringat dingin di wajahnya, setelah mereka memintanya untuk bertarung melawan orang yang mengerikan, seperti Gu Qinfeng. Kemudian, Senior Jin langsung memberi hormat kepada Gu Qinfeng, sambil berkata, "Tuan Muda Qian, aku tidak mengenal mereka berempat, dan mereka tidak memiliki persahabatan sama sekali denganku. Mereka tidak tahu caranya bagaimana untuk tetap hidup. Menyinggung Tuan Muda Qian, itu benar-benar kejahatan, yang pantas untuk dihukum mati. Aku kira, semuanya telah melihatnya dengan jelas." Si bandana pun tidak percaya bahwa Senior Jin akan berkata seperti itu, dan tidak mengakui bahwa mereka saling mengenal. Begitu juga dengan si pria bertopeng, yang merasa sangat terkejut, karena Senior Jin menolak untuk membantunya. Begitu juga dengan si mata satu, yang tidak bisa mempercayai bahwa Senior Jin akan membuang mereka. Si mata sipit pun berpikiran sama, karena dirinya tidak mengira sama sekali bahwa Senior Jin akan berkata seperti itu.
dengan mengatakan bahwa mereka berempat pantas mati setelah menyinggung Gu Qinfeng. Dan berkata, "Gu Qinfeng, siapa kau sebenarnya? Mengapa Senior Jin sangat menghormatimu seperti ini?" Sementara Gu Qinfeng hanya menatapnya dengan wajah yang malas, karena apapun yang dikatakannya, hasilnya akan sama saja, yaitu kematian. Gu Qinfeng mengabaikan pertanyaannya dan balik bertanya, "Jadi, apakah kalian sudah memutuskannya?" Mereka pun hanya bisa mengepalkan tangannya, karena sudah merasa putus asa, setelah Senior Jin mengatakan bahwa dia tidak akan membantu mereka sama sekali. Kemudian, si bandana dan si pria bertopeng pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya, sambil berkata, "Gu Qinfeng, jangan remehkan kami, hari ini, bahkan jika aku mati, itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik." Lalu, si mata sipit pun langsung memasang kuda-kuda, untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kemudian, dia berteriak dengan keras, setelah melepaskan segel, yang menahan kekuatannya, dan berniat bertarung sampai mati, melawan Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Kalian sudah pernah mati sekali, dan kalian tidak tahu, bagaimana menghargai, setelah dilahirkan kembali. Jika memang demikian, untuk apa kalian masih tetap hidup? Datanglah kepadaku, dan matilah." Lalu, mereka berempat pun langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng bersama-sama, setelah mengeluarkan semua energi spiritual yang masih mereka miliki. Kemudian, Gu Qinfeng menghadapkan tangannya ke depan untuk melakukan serangan balik, sambil berkata, "Matilah, dasar para bajingan tua." Lalu, Gu Qinfeng pun menembakkan energi spiritual yang sangat besar ke arah mereka berempat yang menerjang ke arahnya. Dan mereka berempat pun langsung tewas seketika. Melihat Gu Qinfeng yang bisa menghabisi 4 orang reinkarnasi dengan mudah, Bai Han Fei pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, 4 master itu tiba-tiba terhempas sampai mati, sungguh kekuatan yang luar biasa." Su Jintong pun juga terkejut dan berkata dalam hati, "Keempat master di ranah Naschen Soul yang telah reinkarnasi, dan mereka langsung musnah di tempat sampai tak bersisa." Setelah menghabisi mereka berempat, Gu Qinfeng berkata, "Sekarang, aku benar-benar merasa sangat kesal." Kemudian, Gu Qinfeng berteriak dengan keras, sambil mengeluarkan haki raja miliknya, untuk melepaskan rasa kesal yang ada di dalam hatinya. Long Sheng pun terkejut, melihat kekuatan luar biasa, yang keluar dari dalam tubuh Gu Qinfeng, sehingga membuatnya gemetaran. Begitu juga dengan Gan Hua, yang merasakan aura luar biasa, sehingga tubuhnya terdorong ke belakang, dengan kuat. Tetua lembah peri kecil, juga merasakan hal yang sama, setelah Gu Qinfeng melepaskan haki raja miliknya, yang membuatnya sangat terkejut. Begitu juga dengan Gao Feng, yang tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, karena Gu Qinfeng, yang masih berada di usia yang masih sangat muda, bisa memiliki kekuatan overpower seperti itu. Kemudian, Sui Ruoyun berkata, "Gu Qinfeng, kekuatan tirani dan absolutnya, langsung mengunci pergerakan 4 master itu. 10 Qianlong kecil, Tuan Muda Paviliun 36 Huage, dan yang lainnya benar-benar lumpuh oleh pengaruh fluktasi prestise miliknya." Lan Fei menambahkan, kemarahan Gu Qinfeng, yang meneriakkan kekuatan tirani, terlalu menakutkan. Sungguh, para orang tua itu, yang berada di ranah Naschen Soul pun, sampai gemetaran dibuatnya. Kekuatan spiritualnya, tidak dapat digunakan sama sekali, tetapi meridiannya kacau. Ketika pikiran kacau, kehendak juga kacau. Begitu juga dengan Su Jintong, yang merasakan hal yang sama, dan berkata, "Berbagai jenis ketakutan muncul di pikiranku, aku melihat, ada beberapa orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan tirani milik Gu Qinfeng, karena terlalu jauh darinya." Guo Dong yang juga merasakan dampaknya, berkata, "Tapi, tidak peduli apapun itu, aku tidak pernah berpikir, bahwa Gu Qinfeng akan begitu menakutkan. Dengan teriakan kerasnya saja, itu bisa membuatku, sama sekali tidak bisa bergerak." Ma Zhengtian pun, berusaha mempertahankan kesadarannya, karena terdampak oleh teriakan Gu Qinfeng, yang membuat pikirannya kacau. Melihat Gu Qinfeng, yang memiliki kekuatan yang menakutkan, Su Hua pun berkata di dalam hatinya, "Ada begitu banyak hal tentang dia, yang tidak dapat aku pahami. Terutama, jika dia masih mematuhi aturan kuno,
tentang 3 kehidupan dan 3 kematian, dan 3 pemusnahan. Selain itu, selalu ada kekuatan spiritual yang muncul darinya, setelah penjelajahan yang kulakukan waktu itu. Aku hanya bisa merasakan, bahwa itu tak terduga, tak terbatas, dan tak terbayangkan. Dan itu sama sekali, tidak sesuai dengan hukum immortal. Kemudian, Lan Feier bertanya, "Kakak Suhua, apa yang sedang Gu Qinfeng lakukan, di sana itu?" Suhua menjawab, "Kekuatan spiritualnya terlalu keras, dan sangat tidak stabil, dia sepertinya, telah menekannya sepanjang waktu. Hanya setelah kita terluka parah, energi spiritual dalam tubuh kacau. Untuk menghindari, menyakiti Purple Mansion miliknya, dia menekannya. Tetapi, Gu Qinfeng tampaknya, tidak sedang terluka parah. Sementara itu, Gu Qinfeng yang masih berdiri di sana, dan tidak melakukan apapun, setelah mengeluarkan haki raja miliknya, karena merasa kesal." Suhua melanjutkan perkataannya, "Apakah ada yang salah dengannya? Tapi tampaknya, tidak terlihat seperti itu. Aku tidak bisa melihatnya, dan tidak bisa mengetahuinya." Kemudian, Gu Qinfeng mulai melayang ke udara, dengan energi spiritual yang masih meluap-luap, keluar dari dalam tubuhnya. Setelah berada di udara, energi spiritual yang keluar dari dalam tubuh Gu Qinfeng, semakin menggila, dan menyambar dengan brutal, di area di sekitarnya berada. Suhua pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Kekuatan macam apa ini terlalu menakutkan. Dan bagaimana bisa, ada begitu banyak percikan aneh, di dalam kekuatan spiritualnya. Tunggu dulu, itu bukan semacam percikan, tapi itu adalah energi petir. Itu adalah energi petir Thunderbolt, Pierce Thunderbolt. Bagaimana bisa, dia memiliki kekuatan seperti itu?" Kemudian, Suhua pun meloncat menuju Gu Qinfeng, sambil berkata, "Jika terus seperti ini, seseorang pasti akan mati karenanya. Aku tidak bisa hanya melihat, orang yang tidak bersalah menjadi korban. Tuan Muda Qian, apakah kau butuh bantuan?" Dengan wajah yang dingin, Gu Qinfeng menjawab, "Tidak perlu." Suhua kembali bertanya, "Kekuatan spiritualmu terlihat kacau, apakah kau yakin tidak perlu bantuanku, untuk sedikit menekannya?" Guode yang merasa khawatir, karena sebelumnya, merasakan perasaan yang aneh, kembali lagi ke tempat seminar berlangsung, dan terkejut, setelah melihat apa yang terjadi di sana. Lalu berteriak dengan keras, "Nak Gu, ada apa? Mengapa kau jadi seperti ini? Apa kau baik-baik saja?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku tidak apa-apa, itu hanya masalah kecil. Bukankah aku menyuruhmu pergi, dan membawa Xiao Jin bersamamu, kenapa, kau malah kembali lagi ke sini?" Guode menjawab, "Aku menyerahkan gadis kecil itu kepada kakeknya, Tuan Wenzu. Dan telah pergi bersamanya, sejak dari tadi." Kemudian, Gu Qinfeng pun kembali turun ke bawah, setelah melihat kedatangan Guode ke sana. Setelah sampai di bawah, Gu Qinfeng mulai mengatur pernapasannya, untuk menekan energi spiritualnya, yang sedang meluap-luap. Kemudian, Guode bertanya, "Apa yang kau lakukan? Bisakah energi spiritualmu itu ditekan?" Gu Qinfeng menjawab, "Sepertinya, energi spiritualku ini tidak bisa ditekan. Karena aku tadi merasa kesal, jadi, aku telah melepaskan semua energi spiritualku, yang selama ini aku tekan." Guode pun merasa khawatir, dan kembali bertanya, "Kalau seperti itu, jadi, apakah kau sudah bersiap, untuk membentuk Golden Orb?" Gu Qinfeng menjawab, "Tidak, karena aku hanya bisa membentuknya, dan tidak bisa memadatkannya, menjadi Golden Orb." Melihat Gu Qinfeng yang seperti itu, Suhua pun berkata di dalam hatinya, "Apakah ada orang di dunia ini, yang tidak ingin meningkatkan kultivasinya?" Semua orang berpikir, bahwa kultivasi mereka rendah, tetapi tidak ada yang pernah berpikir, bahwa kultivasi mereka tinggi. Mengapa Gu Qinfeng ini, malah sebaliknya? Kemudian, Guode bertanya, "Aku ingin bertanya, kapan aku dan kau, akan membentuk Golden Orb?" Gu Qinfeng menjawab, "Tunggu saja, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, ketika Golden Orb milikku terbentuk." Kemudian, Gu Qinfeng malah mengeluarkan, teko tuak sirup marjan, dari ruang penyimpanan dimensi miliknya. Lalu berkata, "Kau jangan terlalu khawatir seperti itu, mari kita minum tuak sirup marjan terlebih dahulu, untuk menenangkan pikiran." Melihat sikap Gu Qinfeng yang sangat santai, Suhua pun kembali berkata dalam hati, "Basis kultivasi Gu Qinfeng, sekarang hanya Purple Mansion tingkat pertama. Bagaimana bisa dia mengatakan, bahwa dia akan membuat Golden Orb?"
Apakah dia memiliki satu kepala lebih dari yang lain? Dia hanya basis kultivasi tingkat pertama Purple Mansion, tapi sudah mulai khawatir tentang pembentukan Golden Orb. Gu Qinfeng pun meminum tuak sirup marjan, karena tidak mau ambil pusing dengan kejadian itu. Kemudian, Su Hua pun terkejut melihat apa yang terjadi dengan energi spiritual dari Gu Qinfeng yang sebelumnya meluap-luap seperti tidak terkendali. Lalu berkata di dalam hatinya, diam-diam dan tanpa tanda apapun, tiba-tiba basis kultivasinya berubah menjadi Purple Mansion tingkat kedua. Tapi sepertinya dia tidak tahu sama sekali, dan tidak ada reaksi sama sekali. Gu Qinfeng tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya, dan sibuk menuangkan tuak sirup marjan, setelah dirinya merasa kesal akibat provokasi dari orang-orang Perserikatan Jiuhua. Sambil melihat Gu Qinfeng, yang seakan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sana, Su Hua pun melanjutkan perkataannya. Basis kultivasinya telah menerobos dari tingkat kedua Purple Mansion ke tingkat ketiga Purple Mansion. Dari Purple Mansion tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam, dan setelah beberapa saat, basis kultivasinya benar-benar meningkat ke Purple Mansion tingkat ke-9. Aku juga telah banyak melihat terobosan terus-menerus dari tingkat pertama Purple Mansion ke tingkat 9. Dan dari Purple Mansion ke pembentukan Jindan, lalu kemudian pembentukan Naschen Soul. Tetapi, sebagian besar dari orang-orang itu telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Tapi, aku belum pernah mendengar ada orang yang menembus tingkat ke-9 dalam sekejap mata. Dengan kata lain, menerobos ke tingkat 9 sepenuhnya, sesuai dengan keinginannya. Hal ini, tampaknya, sangat biasa baginya. Hal biasa membuatnya kurang tertarik, dan itu jauh kurang menarik baginya, daripada beberapa gelas tuak sirup marjan berkualitas. Siapa sebenarnya dia ini, sungguh sangat misterius. Karena sudah merasa, rasa kesal di dalam hatinya berkurang, Gu Qinfeng mulai berfokus kembali kepada energi spiritualnya. Kemudian, Gu Qinfeng menekan energi spiritualnya, yang meluap-luap itu, agar kembali normal. Dan tidak membuat suasana di sekitar sana menjadi suram. Kemudian, Gu Qinfeng menoleh ke arah Wode, dan berkata, karena semua urusan di sini telah selesai, ayo, kita kembali. Wode menjawab, baiklah, ayo kita pergi. Lalu, mereka berdua pun pergi, meninggalkan festival Taixuan, menggunakan jurus bayangan, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah Gu Qinfeng pergi dari sana, Lan Feier yang merasa kebingungan, berkata, baru saja dia, ranah kultivasinya berubah-ubah, dari yang asalnya tingkat 9, tetapi menjadi kembali ke ranah Purple Mansion, tingkat kedua. Kemudian, Lan Feier menoleh ke arah Sui Ruoyun, dan berkata, basis kultivasinya telah naik dari tingkat pertama Purple Mansion ke tingkat ke-9, apakah kau juga melihatnya? Sui Ruoyun menjawab, yah, aku juga melihatnya. Sungguh, aku tidak bisa mempercayai apa saja yang barusan kulihat, karena dia bisa menaikkan tingkat kultivasinya dengan sangat cepat. Chen Yue sama terkejutnya setelah melihat kejadian itu, dan berkata, ini sungguh menakjubkan, aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Bahwa ada seseorang yang bisa menaikkan tingkat kultivasinya dari ranah pertama Purple Mansion ke tingkat 9. Lan Feier kembali berkata, itu sama sekali tidak sesuai dengan aturan kultivasi, dan bertentangan dengan hukum immortal. Sementara itu, Gu Qinfeng yang telah meninggalkan Festival Taixuan, berhenti dulu sejenak, untuk mengganti pakaiannya, yang sudah compang-camping. Melihat kejadian yang terjadi, kepada energi spiritual milik Gu Qinfeng, Huode pun berkata di dalam hatinya. Nak Gu, kau berhasil membuat 981 Golden Orb, ketika kau dulu memilikinya. Dan membuat para immortal itu datang, untuk menghabisimu. Aku harap, kau tidak membuat 981 Golden Orb lagi, sekarang ini. Orang-orang berada di sungai dan danau, tanpa menyadari keberadaannya saat ini. Banyak hal di luar kendalinya untuk saat ini, jika tidak, Gu Qinfeng tidak akan dengan sengaja menekan kultivasinya, dan tidak meningkatkannya. Kemudian, Gu Qinfeng melihat ke arah depan, karena merasakan ada seseorang yang datang di sana. Lalu, muncullah asap dari tempat kedatangan orang itu, yang menggunakan jurus teleportasi untuk bisa sampai di sana.
Rupanya, itu adalah Su Hua dan juga Qian San, yang menyusul Gu Qinfeng, dan tidak jadi menyelenggarakan seminar, di Festival Taixuan, setelah kejadian itu. Kemudian, Qian San berkata, orang macam apa Gu Qinfeng itu, apakah dia orang asing? True body orang itu, pada dasarnya sangat kuat. Dalam menghadapi kejadian sebelumnya, aku bingung sekali, dan bagaimana dia bisa, tampaknya, tidak terpengaruh sama sekali. Su Hua hanya diam saja, dan tidak menjawab pertanyaan dari Qian San, karena dirinya masih melihat ke arah Gu Qinfeng dengan seksama. Sementara Gu Qinfeng terlihat tidak peduli sama sekali dengan kedatangan mereka ke sana, meskipun Su Hua telah membatalkan seminarnya dan menyusul dirinya ke sana. Kemudian, Su Hua menjawab Qian San, aku juga tidak tahu siapa dia sebenarnya, karena aku juga tidak bisa melihat apapun di dalam dirinya. Lalu, terlihatlah kaki di sana, yang juga mengikuti kemana Gu Qinfeng pergi. Rupanya, itu adalah Wan Huayu, dan juga yang lainnya, yang masih merasa penasaran, setelah kejadian di Festival Taixuan. Karena Gu Qinfeng menghabisi 4 orang Master Reinkarnasi, dengan sangat mudah. Kemudian, Senior Jin berkata, aku menunggu mereka bertiga, untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi, tidak ada hasilnya. Wan Huayu menjawab, tetapi, tidak layak untuk mengatakan bahwa, untuk memuaskan rasa ingin tahu, pikiran kita harus jernih bukan? Kemudian, Qian San berkata, Nona, kekuatan spiritualnya sangat kacau, sehingga, dia tidak bisa mengendalikannya. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia berani, untuk mulai membentuk Golden Orb? Su Hua menjawab, aku tidak tahu, karena keberadaan Gu Qinfeng, terlalu misterius dan aneh. Aku tidak tahu, apa yang dia pikirkan, di dalam benaknya itu, tapi, aku baru saja melihatnya, di halaman Taixuan. Aku tidak khawatir, dia mungkin tidak punya cara lain, untuk membuat Golden Orb. Qian San pun kebingungan, mendengar jawaban dari Su Hua, karena otaknya tidak bisa memahami, setiap perkataan, yang Su Hua katakan kepadanya. Kemudian, Gu Qinfeng meloncat ke udara, dan tidak mempedulikan orang-orang, yang mengikuti dirinya, setelah meninggalkan Festival Taixuan. Qian San pun terkejut, karena Gu Qinfeng, tiba-tiba meloncat ke udara, dan dirinya tidak tahu, apa yang akan Gu Qinfeng lakukan, setelah sampai di sana. Setelah berada di atas udara, Gu Qinfeng pun melayang, dan tubuhnya diselimuti, oleh sabuk angin yang berada di sana. Melihat Gu Qinfeng yang bertindak seperti itu, Su Hua berkata, dia langsung pergi ke atas langit, bukankah di atas langit itu, ada sabuk angin yang kuat? Wan Huayu pun terkejut, melihat tindakan dari Gu Qinfeng, dan berkata, semakin tinggi kau pergi, semakin kuat anginnya. Jangankan praktisi biasa, bahkan seorang master pun, tidak akan mampu menahan sabuk angin, yang berada di atas awan. Senior Jin pun merasa heran, lalu berkata, di atas awan itu, tidak hanya ada angin astral, tetapi, juga ada paksaan dari langit, dan juga ada, Tianwei yang legendaris. Menghadapi Tianwei yang legendaris, kita juga harus berpegang teguh, pada hati kita. Seberapa beranikah dia, karena tidak merasa takut, akan kekuatan langit. Kemudian, Qian San berkata, kenapa langsung naik ke atas awan, kondensasi dari kekuatan spiritual yang masih kacau, itu cukup berbahaya. Dia langsung pergi ke atas awan, apakah dia masih ingin melawan angin, yang begitu menakutkan itu, dan membentuk Heavenly Power? Sementara itu, sabuk angin yang berada di sekitar Gu Qinfeng, semakin menggila, karena menolak keberadaannya. Kemudian, Su Hua berkata, itu tidak perlu sama sekali, kekuatan spiritualnya sangat kacau, sehingga, dia tidak bisa mengendalikannya. Langsung naik ke atas langit, juga tindakan yang sangat mengkhawatirkan. Sungguh kekuatan spiritual yang mengerikan, kekuatan spiritual yang sangat kuat, ucap Su Hua, sambil melihat energi spiritual Gu Qinfeng, yang kembali meluap-luap. Kemudian, Gu Qinfeng mulai memfokuskan energi spiritualnya, menggunakan kedua tangannya, untuk menekannya kembali. Lalu, Gu Qinfeng berteriak dengan keras, sambil dikelilingi, oleh energi spiritual yang mengerikan, di sekujur tubuhnya. Qian San pun terkejut melihatnya, dan berkata, kekuatan energi spiritualnya terlalu kuat, ini sangat berbahaya baginya. Senior Jin juga terkejut, dan berkata, sejak kapan kekuatan spiritual, di ranah Purple Mansion sebanyak ini?
Aku rasa, kekuatan spiritual dari ranah Dao, tidak sampai sebanyak ini bukan? Sementara itu, Gu Qinfeng yang masih terus berteriak, karena berusaha, mengendalikan energi spiritualnya, sambil melayang di atas udara. Qian Shan pun gemetaran melihatnya, dan berkata, "Ya ampun, ini kekuatan spiritual, yang tidak terhitung jumlahnya, satu demi satu, menjadi ledakan yang gila. 1000, 10.000, 100.000, sejuta, tidak ada habisnya, energi spiritual yang dikeluarkan olehnya." Kemudian, Su Hua berkata, "Aku belum pernah melihat, kekuatan spiritual seorang kultivator, yang begitu kuat seperti ini. Luas seperti lautan luas, dan kuat, seperti gelombang tsunami." Gu Qinfeng pun mulai tenang, setelah melepaskan energi spiritual, yang dipendamnya selama ini. Temannya terkejut, dan berkata, "Apakah itu seorang Dao, atau immortal di bumi? Bahkan para immortal di atas langit, tidak pernah memiliki, kekuatan spiritual yang begitu besar." Wan Huoyu pun sama terkejutnya, dan berkata, "Bagaimana caranya, Gu Qinfeng yang masih berada, di ranah Purple Mansion, bisa menumbuhkan, kekuatan spiritual yang begitu besar? Apakah karena memakan pil, atau memiliki nasib baik, dan keberuntungan, meskipun terus berkultivasi, itu mustahil. Kau tidak dapat menyerap, kekuatan spiritual yang begitu besar. Bahkan jika kau meminum pil obat seperti Marimas, dan menyerap energi spiritual, dari surga dan bumi. Jangan bicara tentang menyerapnya, lebih dari 10 tahun. Bahkan jika kau terus berkultivasi, selama 100 tahun, tahun kering, 10.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun, kau tidak akan dapat memiliki, kekuatan spiritual yang begitu besar, seperti ini." Su Hua pun semakin tidak mempercayai, apa yang dilihatnya, setelah Gu Qinfeng, mengeluarkan energi spiritualnya, yang selama ini dia pendam. Kemudian, Su Hua memfokuskan energi spiritualnya, untuk melakukan, jurus pertahanan miliknya. Lalu, Su Hua berkata, sambil melingkarkan tangannya, "Tai Sanglingmu, muncullah." Lalu, muncullah barir, yang melindungi dirinya dan juga Qian Shan, agar tidak terkena percikan, dari ledakan energi spiritual milik Gu Qinfeng, yang tidak terkendali. Qian Shan bertanya, "Nona, kenapa Anda melakukan ini?" Su Hua menjawab, "Meskipun kita tidak dekat dengannya, kita tetap harus berhati-hati. Sulit untuk mengatakan bahwa, ledakan kekuatan spiritual seperti itu, tidak akan menyakiti kita." Kemudian, Su Hua terkejut, melihat apa yang berada di hadapannya. Rupanya barier pelindung miliknya, mulai terguncang dan juga retak, setelah terkena percikan, energi spiritual dari Gu Qinfeng. Su Hua berkata, "Tidak hanya Tai Sanglingmu milikku terguncang, tetapi, bahkan retakan juga muncul." Qian Shan berkata, "Nona, kekuatan spiritual Gu Qinfeng sangat aneh, terlihat sangat keruh, tetapi sangat kejam." Su Hua menjawab, "Betul sekali, yang lebih aneh lagi adalah, ada banyak kekuatan guntur dan kilat, dalam kekuatan spiritualnya. Ini adalah kekuatan guntur, dan kilat macam apa ini, kesadaran ilahiku juga ketakutan, dan pikiranku juga panik." Su Hua kembali terkejut, setelah barier miliknya bersentuhan, dengan percikan energi spiritual, milik Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Tunggu, ini adalah kekuatan milik Gu Qinfeng, bagaimana bisa, ada kekuatan seperti ini di dalamnya? Ini adalah, kekuatan hukuman guntur, antara langit dan bumi. Hanya penghakiman Dao besar, yang mengandung, kekuatan hukuman guntur. Bagaimana penghakiman Dao besar, bisa muncul, di dalam kekuatan spiritual orang biasa? Apa yang telah terjadi? Apakah dia masih bernapas?" Sementara itu, Gu Qinfeng masih melayang di udara, dan tidak bergerak sedikit pun, sehingga, Su Hua mengira, telah terjadi sesuatu kepadanya. Su Hua melanjutkan perkataannya, "Purple Mansion orang ini, lebih daripada Purple Mansion orang biasa. Setiap pori di tubuhnya berubah, dengan yin dan yang, dan monster macam apakah, orang ini?" Kemudian, Gu Qinfeng membuka matanya, dan mengatur nafas, setelah mengeluarkan energi spiritual, yang meluap-luap dari dalam tubuhnya. Lalu, Gu Qinfeng perlahan menarik kembali, energi spiritual yang meluap-luap itu, untuk mulai melakukan sesuatu. Qian Shan pun heran, dengan apa yang sedang dilakukan, oleh Gu Qinfeng. Lalu berkata, "Nona, apa yang sedang dia lakukan?" Su Hua menjawab, "Mungkinkah, dia ingin mengkondensasi Golden Orb-nya?"
Itu pasti, dengan kekuatan spiritual yang begitu besar, aku tidak dapat membayangkan, Golden Orb menakutkan macam apa, yang akan muncul. Kekuatan spiritual keruh, berubah menjadi, satunya hitam, dan satu putih, seperti yin dan yang. Ternyata benar, Gu Qinfeng sedang membuat Golden Orb, setelah mengeluarkan energi spiritualnya, agar bisa menerobos. Su Hua kembali berkata, Tai Chi melahirkan Ling Yi melahirkan Xi-Xiang, dan Xi-Xiang melahirkan Bagua. Bagaimana mungkin kekuatan spiritualnya, mengandung asal-usul seperti ini? Sementara itu, Gu Qinfeng memfokuskan energi spiritualnya, untuk membuat Golden Orb, setelah sekian lama, menekan tingkat kultivasinya, tetap berada, di ranah Purple Mansion. Terlihat fokus tingkat tinggi, yang terpencar dari mata Gu Qinfeng, saat membuat Golden Orb itu. Kemudian, Su Hua pun terkejut melihatnya, dan berkata, dia berhasil membuat Tai Chi Golden Orb, dikenal sebagai nenek moyang Golden Orb, juga dikenal sebagai Raja Golden Orb. Itu adalah Golden Orb paling kuat, dan misterius sepanjang sejarah. Belum lagi zaman sekarang, bahkan di zaman dulu pun, tidak ada yang pernah mencapai Tai Chi Golden Orb. Setidaknya, tidak ada catatan tentang hal ini, di buku-buku kuno. Qian Shan pun terpukau, setelah mendengar perkataan dari Su Hua, dan berkata, Nona, apakah benar, dia telah membuat Tai Chi Golden Orb? Su Hua pun menoleh, dan akan menjawab pertanyaan, dari Qian Shan. Tetapi, dia melihat seseorang, yang datang ke sana. Orang itu muncul di atas awan, dan berkata, Astaga, Tai Chi Golden Orb, ternyata itu memang benar, Tai Chi Golden Orb. Mereka adalah Ordo Immortal Dao, dan juga Ordo Demon Dao. Ordo Immortal berkata, bagaimana dia bisa, mencapai Tai Chi Golden Orb? Ordo Demon menjawab, apa yang harus kita lakukan, ya Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. Ordo Immortal kembali berkata, Tai Chi Golden Orb hanya bisa dicapai, oleh mereka yang pernah merasakan, dan mencapai kehidupan sejati. Dia adalah naga sejati, di antara semua manusia, pemimpin raja, dan pilihan raja. Dia adalah orang berdosa, bajingan yang dicari 3000 Dao, dan dia telah berhasil, membuat Tai Chi Golden Orb. Ordo Demon menjawab, ya, sungguh sebuah ironi besar, bahwa dia telah mewarisi takdirnya, yang sebenarnya. Dan mungkin, akan menjadi Raja Manusia, di masa depan. Aku tidak tahu, bagaimana perasaan tuanmu, ketika dia bangun, dan menemukan bahwa, seseorang telah mencapai Tai Chi Golden Orb. Jika dia mengetahui bahwa, orang yang mencapai Tai Chi Golden Orb, adalah dia, apakah tuanmu, akan muntah darah di tempat? Ordo Immortal menjawab, Demon Dao, kau masih saja, suka bicara omong kosong sampai sekarang. Setelah dia mencapai Tai Chi Golden Orb, dia akan menjadi pilihan raja. Pada saat itu, Immortal Dao kami, tidak dapat mengendalikannya, dan Demon Dao kalian juga, tidak dapat mengendalikannya. Ordo Demon menjawab, sudah terlambat bagi kita, untuk bersembunyi darinya. Jadi, mengapa harus repot-repot, berurusan dengannya? Ordo Immortal kembali berkata, sembunyi katamu, bisakah kau dan Demon Daomu bersembunyi? Rantai karma sudah terjebak, dalam lubang hitam kausal, dan Demon Dao kalian ada di dalamnya, bagaimana kau bisa, bersembunyi darinya? Ordo Demon menjawab, hei, aku selalu berhati-hati, aku takut orang ini ada hubungannya, dengan Dao kita sekarang. Karena karma belum diselesaikan, dia berhasil membuat Tai Chi Golden Orb. Jika dia benar-benar mengambil, takdirnya yang sebenarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan, jika dia ingin bersembunyi, aku benar-benar tidak bisa membayangkan, hal mengerikan apa, yang akan terjadi saat itu. Tai Chi Golden Orb, berisi asal-usul dan misteri, dan seseorang, yang dapat memahami misteri ini, seharusnya, adalah orang yang keji bukan. Sementara itu, Gu Qinfeng masih terus berfokus, untuk menyempurnakan Tai Chi Golden Orb, yang sedang dibuatnya. Ordo Demon berkata, kau mengatakan bahwa, setelah bencana, apakah dia akan mengubah Dao, dan kembali ke Dao yang benar? Jika tidak, dengan sifatnya itu, tidak mungkin dia berhasil, membuat Tai Chi Golden Orb. Kebajikan apa yang kau lupakan, tentang dia? Ordo Immortal berkata, kau bahkan tidak ingat, perbuatan yang dia lakukan di surga saat itu. Dia mengubah Dao-nya ke jalan yang benar, aku lebih percaya bahwa, tuanmu dari Demon Dao, yang telah mengubah Dao miliknya.
Karena aku tidak akan percaya, dia mengubah dao miliknya sendiri, jika dia masih memiliki temperamen yang sama seperti sebelumnya. Tidak mungkin, dia membuat Tai Chi Golden Orb bukan? Bagaimanapun, hal ini ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Sementara itu, Tai Chi Golden Orb yang sedang dibuat oleh Gu Qinfeng, sudah mendekati tahap akhir, dan akan segera selesai. Dao Immortal kembali berkata, hal semacam ini, terjadi padamu dan aku, atau bahkan siapapun. Itu adalah sesuatu yang hebat, tetapi, tidak jarang itu terjadi kepadanya. Ordo Demon menjawab, orang ini memiliki pencapaian luar biasa saat itu, katakan kepadaku, yang mana dari pencapaian itu, yang bukan pemberontakan besar. Apa yang membuatnya ingin membuat Tai Chi Golden Orb sekarang? Yang benar-benar membuatku khawatir adalah, apakah orang ini sengaja melakukannya? Ordo Immortal balik bertanya, apa artinya itu? Apakah kau mengatakan bahwa dia dengan sengaja membuat Tai Chi Golden Orb? Apakah dia ingin mengambil nyawanya sendiri, atau jadi raja berprestasi? Itu tidak mungkin bukan? Ordo Demon menjawab, apanya yang tidak mungkin? Jangan lupa, orang ini selalu bersifat bajingan dari dulu. Pada saat bencana, semua dao ingin membunuhnya. Apakah kau pikir mereka akan membiarkannya pergi? Dao Immortal pun kebingungan, menjawab pertanyaan dari Dao Demon, yang mengatakan sifat Gu Qinfeng tetaplah sama seperti dulu. Kemudian, Dao Immortal terkejut, melihat sesuatu di depannya. Dan berkata, apakah itu? Apakah kau melihatnya juga? Setelah Gu Qinfeng memerlukan waktu yang sangat lama, untuk membentuk Tai Chi Golden Orb miliknya, akhirnya cerita pun berlanjut. Ordo Immortal bertanya, apa kau punya nyali, untuk melakukannya? Ordo Demon balik bertanya, apakah kau punya nyali juga? Aku pikir, kau juga tidak punya nyali. Ordo Immortal kembali berkata, saat itu, semua orang tidak bisa membunuhnya. Tapi sekarang, dia tidak punya apa-apa, dan tidak sulit untuk melenyapkannya. Sekarang, aku tidak bisa membunuhnya, dan kita mungkin tidak akan berani. Tapi bukan berarti, orang lain juga tidak berani. Dia telah mencapai Tai Chi Golden Orb, mustahil bagi beberapa kekuatan besar di dunia ini, dan bahkan di langit dan bumi, tidak mengetahui pencapaiannya itu. Mereka tidak tahu identitas orang ini, dan mereka pasti akan menguji, atau bahkan, langsung melenyapkannya. Selain itu, meskipun 3000 Dao terlahir kembali, para penguasa Dao juga sedang tertidur. Tapi itu hanya tertidur, bukan berarti, mereka tidak bisa memperhatikannya. Mereka pasti tidak akan mengizinkan siapapun, untuk mencapai Tai Chi Golden Orb saat ini. Terutama, orang yang mencapai Tai Chi Golden Orb, adalah dia. Aku yakin bahwa, semua Dao akan mengambil, beberapa tindakan kepadanya. Kemudian, Ordo Demon bertanya, apakah, kau ingin dia mati? Ordo Surgawi balik bertanya, ada apa? Apakah kau tidak ingin dia mati juga? Ordo Demon menjawab, kau tidak perlu peduli apa yang kupikirkan. Tapi menurutmu, apa yang sedang dia pikirkan? Kemudian, datang juga ke sana orang dari Ordo Dosa asal, dan berkata, seharusnya, itu persis seperti yang kita pikirkan. Apakah dia telah mencapai Tai Chi Golden Orb? Akan sangat menakutkan, jika yang dikandungnya, benar-benar Tai Chi Golden Orb. Jika Tai Chi Golden Orb, hanya penampilan yang dia sembunyikan, itu akan lebih dari sekedar mengerikan, tapi itu juga sangatlah menakutkan. Aku punya firasat bahwa, Tai Chi Golden Orb hanyalah ilusi, dan dia menutupi sesuatu. Tapi orang pasti tahu, apa arti Tai Chi Golden Orb, dan pasti tahu bahwa, setelah mengultivasikan Tai Chi Golden Orb, tidak akan memberinya tempat untuk bersembunyi. Dia lebih suka, tidak punya tempat untuk bersembunyi, daripada menutupinya. Apa yang sedang dia tutupi sebenarnya? Hal mengerikan apa yang dia pikirkan, yang perlu ditutup-tutupi, dengan misteri Tai Chi Golden Orb, apakah untuk mengalihkan perhatian orang lain? Kemudian, Ordo Dosa asal merasakan, energi yang mengerikan di sekitar sana, lalu berkata, astaga, setelah bencana dia diam, dan dia tidak memiliki persaingan dengan dunia, dan tidak akan bertarung lagi. Setidaknya, dia tidak punya niat, dan tidak pernah berniat, untuk membalas dendam padamu untuk saat ini. Sepertinya naga yang sedang tertidur, ini adalah hal yang baik untuk semua orang. Kuharap dia baik-baik saja, dan jangan membangunkannya. Jangan menyalakan kembali kemarahan di hatinya, jika tidak,
kau akan membangunkan lebih dari sekedar Raja Cixiao yang berjalan melawan langit. Raja Cixiao bukanlah Kaisar Jiuyu yang membakar langit, tetapi tabu yang dilupakan oleh langit dan bumi. Kemudian, Gu Qinfeng merasa bahwa Tai Chi Golden Orb yang sedang dibentuknya sudah cukup. Lalu mengangkat tangannya ke atas untuk menstabilkan Tai Chi Golden Orb yang sedang dibentuknya itu. Dan terlihat Tai Chi Golden Orb yang sudah hampir terbentuk sempurna setelah Gu Qinfeng memfokuskan energi spiritualnya. Melihat itu, tentu saja Qiansan terkejut dan berkata, "Nona, apakah alam telah berubah?" Su Hua menjawab, "Tidak, ini bukan perubahan alam, tapi perubahan langit." Dan mereka pun melihat ke arah Gu Qinfeng yang mengeluarkan energi spiritualnya yang mengerikan. Su Hua kembali berkata, "Ini adalah tanda langit dan visi, Tai Chi Golden Orb, dikenal sebagai nenek moyang Golden Orb, dan secara alami akan mempengaruhi nasib Dao." Kemudian, terlihat beberapa energi spiritual yang datang ke sana, setelah Gu Qinfeng mulai memadatkan Tai Chi Golden Orb miliknya. Melihat itu, Su Hua pun terkejut, dan berkata, "Itu adalah dewa, aku khawatir, itu semua adalah kekuatan besar dunia, yang memperhatikan pertanda ini, dan bergegas untuk datang kemari." Dan energi spiritual dari para kekuatan besar di dunia itu, mengelilingi tubuh Gu Qinfeng, yang sedang berfokus, membentuk Tai Chi Golden Orb-nya. Ini adalah kesempatan langka, bagi banyak kekuatan besar. Seperti kata pepatah, menangkan dulu, dan kemudian berinvestasi. Begitu kau mengambil takdir yang sebenarnya di masa depan, dan mengklaim tahta raja, masing-masing kekuatan besar ini, memiliki sarana untuk mencapai langit. Jika mereka menembus penghalang dunia, dan menggunakan kekuatan spiritual yang besar, untuk menyiapkannya dari udara, tidak perlu memikirkan tujuan dari para kekuatan besar ini. Mungkin beberapa hanya penasaran, atau mereka mungkin ingin membunuhnya. Ada 20 atau 30 orang di sebelahnya, yang menatapnya dengan tatapan yang tajam, dan dapat melenyapkan kekuatannya kapan saja. Dia juga diselimuti oleh penglihatan pertanda surgawi, dan bencana dari berbagai dao, akan datang kapan saja, tetapi, dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Kemudian, Gu Qinfeng pun mengatur nafasnya, setelah berhasil membentuk Tai Chi Golden Orb secara sempurna. Lalu, Gu Qinfeng mengeluarkan cangkir tuak sirup marjan favoritnya, untuk melepas lelah, setelah berfokus penuh dalam membuat Tai Chi Golden Orb itu. Dan Gu Qinfeng pun meminumnya, sambil mengeluarkan suara tegukan, yang terlihat sangat nikmat untuk dilihat. Tentu saja, Su Hua pun tidak habis pikir melihatnya, dan berkata, pada saat seperti ini, dia masih saja melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah dia benar-benar tidak takut, atau dia benar-benar adalah orang yang bodoh? Qiansan pun bertanya, "Nona, apakah dia tidak tahu sama sekali, bahwa yang telah dia ciptakan itu, adalah Tai Chi Golden Orb?" Su Hua menjawab, bahkan jika dia tidak tahu, bahwa apa yang dia buat adalah Tai Chi Golden Orb, setidaknya, dia bisa mendeteksi kesadaran ilahi dari para dao itu, yang sedang menatapnya dengan tajam, di sebelahnya itu bukan. Bahkan jika dia tidak menyadarinya, dia pasti tahu, soal tanda dari Ordo Surgawi. Bagi siapa saja yang menghadapi situasi ini, tidak peduli seberapa bodohnya dia, tidak mungkin kalau dia, merasa tidak takut sama sekali. Sementara itu, Gu Qinfeng terlihat masih bersantai, sambil meminum tuak sirup marja kesukaannya. Lalu, Gu Qinfeng berkata, "Kelihatannya, di sini sudah cukup meriah, melihat jumlah kesadaran ilahi, yang cukup banyak di sini, tampaknya, banyak orang yang telah datang. Mengapa kalian datang ke sini? Apakah kalian mencari kesenangan juga?" Melihat sikap santai Gu Qinfeng, Su Hua pun berkata di dalam hatinya, masing-masing kesadaran ilahi ini, mengeluarkan aura yang kuat untuk membunuhnya. Dan mudah saja bagi mereka, untuk melenyapkannya kapan saja. Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, "Jika kalian mencari kesenangan, lebih baik pergi saja, karena tidak ada sesuatu yang menyenangkan, untuk ditonton di sini. Tetapi, jika kalian tertarik dengan Tai Chi Golden Orb milikku, sekarang, Tai Chi Golden Orb-nya, belum sepenuhnya bisa dipahami. Jadi, keluarlah dan tunjukkan diri kalian, siapapun yang ingin menanyakan sesuatu, aku akan menjawabnya." Mendengar itu, tentu saja Su Hua terkejut dan berkata, mungkinkah dia tahu bahwa Tai Chi Golden Orb akan membawa bahaya bagi dirinya sendiri,
Jadi, dia tidak berencana untuk melakukannya sejak awal. Bahaya adalah bahaya, tetapi, orang bodoh mana yang akan menyerahkan kesempatan yang begitu baik kepada orang lain? Kemudian, muncul cahaya kemasan dari berbagai arah, setelah Gu Qinfeng berkata seperti itu. Lalu, cahaya-cahaya itu, yang merupakan kesadaran ilahi dari para Dao, langsung memasuki tubuh Gu Qinfeng secara bersamaan. Tentu saja, Su Hua terkejut melihatnya, dan berkata, bukankah itu adalah robbery Immortal Tribulation? Sumber Immortal Tribulation ialah, ketika sumber Immortal Tribulation muncul, itu pasti akan membawa kesengsaraan kepada orang yang dimasukinya. Tunggu dulu, itu bukan hanya sekedar Immortal Tribulation. Itu adalah sumber bencana penghakiman dari kelima Dao, yaitu surgawi, immortal, alam, manusia, dan spiritual. Mereka muncul pada saat yang sama. Apakah orang itu ingin bunuh diri? Bahkan, jika dia ingin bunuh diri, seharusnya kau tidak perlu melakukan hal itu juga, bukan? Tetapi, Gu Qinfeng malah terlihat santai, meskipun para kesadaran ilahi yang memasuki tubuhnya mengandung energi spiritual dari sumber bencana penghakiman. Su Hua kembali berkata, dia tidak hanya saja tidak menghormati Dao immortal, tidak menghormati Dao spiritual, Dao manusia, Dao alam, bahkan, dia juga berani tidak menghormati Dao surgawi. Itu adalah Dao surgawi, dikenal sebagai pemimpin seluruh Dao. Bahkan, para dewa harus menghormatinya, ketika mereka melihatnya. Tapi, Gu Qinfeng tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada mereka, dan berkata, "Hoho, akhirnya kalian datang juga. Hanya beberapa dari kalian, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka belum bangun, atau mereka tidak bisa datang ke sini? Kalian jangan hanya melihat saja, tapi cepatlah muncul ke hadapanku." Su Hua kembali berkata, sumber bencana penghakiman adalah asal mula hukum besar Dao. Dan sumber bencana penghakiman dikenal juga sebagai tiga kekuatan utama antara langit dan bumi. Selain penguasa Dao, tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan mereka. Apa maksud dari perkataan orang ini dengan menyebutkan kata mereka? Apakah orang ini berpikir ada sumber bencana penghakiman yang lain? Sementara itu, Gu Qinfeng hanya tersenyum dan berkata, "Kalau yang lainnya tidak muncul, ya sudahlah, itu tidak ada bedanya bagiku. Karena yang lain tidak akan datang, jangan menunggu lebih lama lagi, mari segera kita mulai pertunjukannya. Apakah kalian akan datang menyerangku satu persatu, atau kalian akan langsung menyerang bersama-sama? Tapi saranku adalah, lebih baik kalian menyerangku secara bersama-sama," ucap Gu Qinfeng, meskipun dirinya dikelilingi oleh para kesadaran ilahi itu. Gu Qinfeng kembali berkata, "Karena itu akan menghemat waktuku. Di samping itu, jika ingatanku tidak salah, kalian itu lebih suka untuk menyerang orang lain secara bersama-sama." Mendengar perkataan arogan dari Gu Qinfeng, Ordo Dosa Asal pun tersenyum sinis, dan berkata, dia menyindir apa yang dilakukan para Dao pada waktu itu. Semua Dao besar bergabung untuk menyerangnya, tetapi masih belum ada bencana di Wufang Dao. Aku tidak tahu kenapa itu belum terjadi. Karena belum ada pergerakan dari para Dao itu, Gu Qinfeng pun kembali berkata, "Aku bilang, cepat lakukan, kenapa kalian hanya diam saja? Aku punya urusan lain, yang harus dilakukan setelah ini, jadi, jangan membuang-buang waktuku lebih lama lagi." Tapi, tidak ada satupun dari para Dao itu, yang menyerangnya, dan Gu Qinfeng pun mulai bosan, karena suasana di sana menjadi hening. Mendengar Gu Qinfeng, yang menantang para Dao, Su Hua pun tidak habis pikir, dan berkata, apakah dia orang gila, atau memang orang bodoh? Kenapa dia malah menantang para Dao, untuk memberinya penghakiman Dao? Pertanyaannya adalah, kenapa para sumber bencana penghakiman di Wufang Dao, belum juga diturunkan kepadanya? Apakah karena bencana besar baru saja berlalu, Dao besar bergenerasi, dan 3000 hukum Dao tidak stabil, sehingga, sumber kesengsaraan Dao besar tidak terlalu stabil? Itu tidak mungkin, dan itu juga tidak masuk akal. Setelah bencana diturunkan, Gu Qinfeng pasti akan sulit untuk menahannya. Setelah Gu Qinfeng selamat dari bencana itu, berarti dia telah diakui oleh para Dao, dan telah mencapai Tai Chi Golden Orb yang sebenarnya. Kemudian, Su Hua pun terpikirkan sesuatu, setelah mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sana.
Dan kembali berkata, tunggu dulu, mungkinkah Gu Qinfeng sengaja bertaruh? Memenangkan taruhan adalah hal yang bagus, sekalipun tidak bisa dibunuh, siapa yang bisa menjamin, bahwa tragedi membakar langit, dan menghancurkan langit, tidak akan terjadi lagi.